Halo pemirsa Coklat TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali bersama Pak Suhadi. Pak, selamat datang ke Coklat Selamat TV, datang. Pak, ini kita kembali membahas soal perkembangan terbaru manuver Roy Suryo CS ya, Roy dan Tifal. Tapi khususnya Roy. Saya baca di berita hari Jumat tanggal 10 Juni, itu Roy menyatakan mengajukan pra-peradilan jilid 2. Gitu. Bukan mengajukan, akan sidang. Oh, akan sidang pra-peradilan Ya, jilid 2. jilid kedua. Ya. Nah itu karena ini kan mereka ini kan euforia Pak, karena kemarin pra-peradilan pertama Berhasil kan? dianggap sukses gitu, Ya. itu adalah tanda-tanda kemenangan gitu ya. Padahal kan sudah dinyatakan oleh Pak Suhadi dan banyak para ahli lain menyatakan bahwa pra-peradilan pertama itu nggak menyangkut pokok perkara. Betul. Gitu kan, soal penahanan, Penggeledahan dan penangkapan. Ya. Jadi ya. nggak ada urusannya dengan pokok perkara. Makanya Betul. dia sekarang langsung memperadilankan soal statusnya sebagai tersangka. Ya. Gitu. Itu menarik untuk kita bahas, Pak. Yang kedua soal Roy Suryo sendiri kaitannya dengan Pak Suhadi. Saya nggak tahu nih, Pak Suhadi itu kayaknya kayak menghantui dia, Roy Suryo secara terus iya. Gitu ya. Jadi Pak Suhadi ini disebut oleh Roy Suryo sebagai penyusup. Gitu, penyusup, terus nggak disebut namanya dengan gaya yang merendahkan gitu ya. Ini ada penyusup CS namanya gitu, C Suhadi gitu ya. Terus pokoknya banyak lah. Nah, jadi kenapa Roy Suryo begitu terganggu gitu dengan narasi Pak Suhadi gitu. Jadi ini kita bahas soal itu Pak, soal pra-pred kedua, istilahnya apa sih Pak? Pra-pid kedua, pra-peradilan kedua. Ya. Yang kedua soal sebutan atau stigmatisasi terhadap Pak Suhadi itu penyusup. Ya. Silakan Pak. Jadi yang pertama berkaitan dengan masalah pra-pid yang kedua nih ya. Yang katanya akan sidang besok. Ini kita tapping Kamis, tanggal 9 kan? Tanggal 9, berarti besok Jumat ya. Gitu. Akan sidang pertama. Dan biasanya kalau sidang pertama itu nanti akan hanya berkaitan dengan pembacaan ya syarat-syarat daripada pengajuan daripada itu ya. Nah, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan pada pra-pid yang pertama, ini yang menjadi persoalan nih bagi saya ya. Karena ini memang KUHP yang baru juga. Kita juga harus hormati dan kita harus juga sikapi berkaitan dengan masalah pra-pid ini. Makanya tempo hari juga kita ngomong ya. Ini pengujian dari KUHP ya. Sebetulnya KUHP berkaitan dengan pra-peradilan mau dibuat model seperti apa gitu. Apakah bisa berkali-kali atau memang cukup satu kali gitu kan. Kalau berkali-kali ya landasannya kepada sprindik surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah penetapan tersangka. Berarti konteksnya bukan lagi di perkara laporan, tapi berkaitan dengan administrasi yang dikeluarkan oleh Polda atau penyidik dalam berkaitan ini. Nah, kalau saya kemarin kita teman-teman sudah membicarakan, barangkali yang saya mau kupas di sini ya, karena ini juga harus menjadi bahan renungan ya. Kalau berkali-kali terus, ini kapan sampai selesai nih pra-pid ini bisa dilakukan? Karena bisa aja nanti ya, ini maaf aja saya buka aja. Mungkin ada juga loh penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Apakah itu nanti mau dibawa lagi ke pra-pid? Ini kan menjadi persoalan. Apakah kemudian juga ada sprint lain, surat perintah lain yang nantinya akan juga menjadi objek pra-pid dalam persoalan ini. Nah, kalau kita melihat dari keadaan ini ya, terutama kita melihat pada ajas ya. Itu kemarin juga saya sebutkan, itu ada ajas di dalam hukum. Baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Itu ajas itu diatur dalam Undang-Undang Kehakiman tahun 2009 ya, itu di pasal 2 kalau nggak salah di angka 4 itu dikatakan ya, peradilan itu harus berajaskan sederhana ya, cepat dengan biaya ringan. Biaya murah ya. Itu harusnya seperti itu ajasnya gitu kan. Nah, kalau
peradilan itu dilakukan berkali-kali, ajas cepat, sederhana dengan biaya murah, ini kan nggak tercapai dong tujuannya. Padahal itu rumusan yang memang baku di dalam undang-undang. Ini kan harus diikuti oleh hakim-hakim yang berproses dalam menangani masalah prapit. Nah, kalau kita melihat seperti itu ya kemarin, satu, kita kan sudah menganalisa ini ya, prapit udah diberikan. Terus yang kedua, perkara kan sudah dilimpahkan ya ke pengadilan. Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini bahasanya harus seperti itu. Jangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, nanti seolah-olah yang punya perkara ini Jakarta Timur. Padahal tidak ya. Ini yang punya gawe ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kenapa? Kan kalau dilihat dari pembacaan dakwaan TIPA itu kan banyak menyebut Jakarta Selatan gitu ya. Nah, kalau melihat seperti ini ya berarti ini kan harus ada dua parameter kerja yang memang harus bersinggungan nih, satu dengan yang lainnya ya. Antara pengadilan negeri yang berkaitan dengan prapit dengan pengadilan negeri ya, bukan dengan pengadilan negeri dan perkara yang akan disidangkan dalam pokok perkara. Ini kan harus ada sikap nih ya. Satu, apakah mendiamkan? Berarti kalau mendiamkan baik di prapitnya itu sendiri dalam sidang prapit maupun sidang pokok perkara ya berarti ini berjalan apa adanya. Padahal kalau kita melihat tadi mekanisme hukum harusnya ada aturan-aturan yang tegas, yang jelas. Jangan sampai prapit ini menjadi celah yang terus orang mengulur waktu. Kan kalau saya lihat begini kan kayaknya mengulur waktu gitu kan. Ya. Nah, tadi kalau memang ini mau dihentikan, ya ada dua wilayah kerja yang bisa dilakukan, ya prapit, ya sidang prapit nanti tidak melanjutkan persidangan, tapi mengeluarkan penetapan, ya penetapan untuk prapit ini nggak bisa lagi dilanjutkan, karena pokok perkaranya kan sudah akan disidangkan kan, ya karena sudah ada di pengadilan berkas perkaranya gitu. Dan Roy itu sudah ada nomor perkara. Sudah terregister. Perkaranya kalau nggak salah 300 kan. TIPA 301. Nah kalau melihat dari persoalan ini, ya kita lihat besok. Bagaimana nih sikap dari pengadilan. Karena jujur, ini ujian yang memang harus betul-betul dimaknai dengan cerdas, dengan bijak oleh pengadilan. Terus kemudian bisa juga ya pengadilan besok membuka sidang. Misalnya ya kan ya dengan memanggil Roy ya sebagai terdakwa ya untuk hadir sidang kapan ya berarti perkara ini gugur. Prapit yang kedua prapit otomatis keduanya ini gugur gitu ya. Kan. Ya ini kan makanya harus ada langkah-langkah. Makanya kita lihat nanti nih sebetulnya mau kemana nih arahnya gitu kan. Karena saya jujur saya belum bisa membaca persoalan ini ya karena tadi kalau kita kaitkan kepada dimensi sprint ya surat perintah, apakah itu penangkapan, apakah penetapan tersangka, ya kan bisa jadi berkali-kali dong. Nah kalau ini disikapi dalam bentuk-bentuk seperti ini ya tentunya tadi ya cepat, sederhana dengan biaya ringan itu nggak terpenuhi lagi. Ajasnya sudah dilanggar dong. Kan gitu. Nah sekarang siapa yang punya kewenangan ini? Ya pengadilan. Ya kan karena ini wilayah kerja pengadilan. Prapit wilayah kerja pengadilan. Juga pokok perkara wilayah kerja pengadilan. Gitu. Bukan lagi di tangan penyidik atau di kejaksaan. Mungkin karena dia euforia prapit pertama itu menang. Gitu ya. Terus kan karena itu hanya menyangkut objek prapitnya itu kan soal tadi itu 3 itu kan, penangkapan, penggeledahan, tidak berhubungan dengan status tersangka. Dengan pokok perkara. Status tersangkanya. Dan status tersangka. Iya, betul. Nah, tapi kemudian euforia itu, wah kalau gitu nyoba-nyoba deh itu prapit kedua. Tapi sebenarnya prapit soal status tersangkanya ini harusnya dilakukan di awal dulu Pak ya. Kalau misalnya yang Pak Soehadi pernah bilang, yang selalu Pak Soehadi, kenapa tim hukumnya Roy Suryo nggak melakukan prapit? Betul. Itu kan sudah dinyatakan Pak Soehadi berbulan-bulan lalu. Harusnya itu yang sejak dilakukan udah waktu awal ketika dinyatakan tersangka ya Pak ya. Betul. Nah sekarang kan sudah
sudah berjalan, TIFA aja udah berjalan gitu ya. Jadi ini besok skenarionya kemungkinan seperti itu Pak ya? Jadi gini, kemarin juga saya katakan, ya, kenapa berkaitan status tersangka ini baru diprapit sekarang, ya kan? Nggak 5 bulan, 6 bulan yang lalu gitu kan? Ya. Kan tujuannya apa, ya? Ya berarti kan memang ada tujuan untuk ngulur waktu kan dalam persoalan ini kan? Makanya saya katakan, jadi kurang gentle juga nih Roy Suryo gitu kan? Nah kemudian, ya, kalau kita menyederhanakan persoalan, kenapa Prapit ini dibelah-belah seperti ini? Okay. Harusnya kan kalau memang kepentingannya ya berkaitan dengan masalah dia keberatan dengan tersangkanya, keberatan dengan penangkapan dan penahanannya, ya itu barengkan aja dalam satu berkas atau permohonan yang sama. Enggak memotong-motong seperti ini. Berarti kan kalau dilihat seperti ini, saya udah bilang sekali lagi, ya kan, kalau ini diikutin terus, ya kan, besok tentang penyitaan gitu. Nanti tentang apa lagi kita nggak tahu lagi gitu kan. Ya. Jadi aspek itunya dipretelin satu-satu semuanya diperhatikan. Nggak berhenti-berhenti nanti Pak ya. Betul gitu kan. Makanya saya udah bilang bisa 6 bulan ini urusan Prapit aja gitu kan. Jangan-jangan sampai tipe mau ponis dia baru maju persidangan gitu kan. Dan jadi dia istilahnya kalau dia nyontek dia udah bisa lihat ini apa menarik. Yang terjadi gitu ini kan kemarin yang di obrolan kita sebelumnya kan Pak Soedi sudah menyebutkan nih jangan-jangan motifnya Roy Suryo itu melakukan Prapit ini supaya dia bisa ngintip pengadilannya TIFA gitu ya. Nah ini kalau dibandingkan dengan TIFA juga menarik Pak karena kan TIFA dia nggak melakukan Prapit, dia kan juga dilakukan penahanan. Sama penangkapan, penahanan, penggeledahan sama kan, tapi dia nggak melakukan Prapit, dia malah langsung sidang lebih gentle pokok perkara, gitu, betul. Ya artinya dari segi sikap kan malah justru lebih kesatria TIFA Pak ya. Iya, betul. Kalau saya lihat seperti itu, ya kan kenapa ya kalau Pak Roy ini tiba-tiba seperti ini? Jadi kan sebetulnya dia juga ada rasa ketakutan loh kalau saya lihat seperti ini kan. Kenapa saya katakan rasa ketakutan itu? Karena Pak Jokowi ini siap untuk datang ke pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya. Ini kan akan menjadi persoalan dong dengan Roy Suryo. Kan gitu kan? Apalagi nanti setelah ada dalam persidangan, UGM, teman-teman kuliahnya menyatakan benar Pak Jokowi ini mahasiswa dan alumni dari UGM. Terus apa yang dilakukan oleh Roy dalam persoalan ini? Kan nggak bisa dong. Gitu kan. Makanya dalam kaitan-kaitan seperti ini yang saya lihat ya, ini bukan bentuk-bentuk yang normal ini bisa diterima ya. Ini sangat tidak tepat lah menyikapi hal-hal yang seperti ini. Kalau memang tadi saya udah bilang sekali lagi, kepentingannya mau Prapit satu kan dong. Orang perkaranya juga cuma satu kok, laporannya Pak Jokowi kan gitu kan, Kalaupun ada teman-teman relawan itu kan hanya cantolan dari perkara yang ada. Tapi perkara besarnya kan Pak Jokowi yang membuat laporan polisi kan gitu kan, ya. Harusnya ini juga jadi satu paket. Lu kalau mau peradilan ya satu itu apa yang memang dianggap nggak benar, yang disikapi oleh penyidik, ya itu dilakukan gitu. Nah ini juga nih menarik nih, ya. Kita lihat besok, ya, pengadilan Prapit bukan pengadilan negeri, karena pengadilan negerinya kan Jakarta Selatan. Cuma wilayah kerjanya ada di Jakarta Timur, di pengadilan negeri Jakarta Timur. Ya, kita lihat besok wilayah kerja di dua kepentingan ini, Prapit dan juga pokok perkara. Ya, kalau ada pembiaran berarti kita bisa pastikan, Prapit ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. Dan kalau ini terjadi, ini akan menjadi contoh atau menjadi presiden di kemudian hari. Semua orang bisa melakukan Prapit berkali-kali. Dan kalau itu dilakukan, nanti bagaimana penyidik? Kan tentunya juga nggak sangat nyaman dong. Sedangkan penyidik dalam bekerja itu juga tentunya kan harus ada suatu pola-pola yang jelas dalam persoalan ini gitu. Ya. Nah itu Pak, itu kalau soal Prapit Pak ya, kan saya baca ini saya dapat informasi bahwa kalau menurut keputusan MK nomor 102 tahun 2015, Prapit itu dinyatakan gugur apabila 1. Berkas perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan.
Yang kedua, sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap pemohon atau terdakwa sudah dimulai. Dan kita tahu kasus Tiva kan sudah mulai itu di Ya. pengadilan. Kasus Roy karena dia prapit yang pertama itu kemudian kan jadi tertunda. Ya. Tapi kan tadi Pak Suyadi bilang sudah ada nomor perkaranya Ya. ya. Ini gimana Pak? Kalau jadi ini kita bahas soal Ya. prapit yang besok Oke. ini loh Pak. Oke, kita combine ya, Ya. antara KUHP lama dan KUHP yang baru. Oke, ya. Kalau KUHP lama kan memang ya berkaitan dengan alasan-alasan tadi kan, udah berkas nyampe di pengadilan atau sudah terdaftar di pengadilan ya, karena statusnya kan udah jadi berubah. Orang ya, atau katakanlah suatu perkara, begitu perkara itu dilimpahkan, statusnya itu berubah ya, terutama di tingkat pengadilan nih. Oke. Kalau di tingkat penyidik dan kejaksaan kan tetap akan sama sebagai tersangka. Ya. Tapi begitu perkara ini dilimpahkan dan nyampe ke pengadilan, apalagi sudah terregister, harusnya bukan lagi kepada kata-kata tersangka, Oke. tetapi sudah terdakwa. Terdakwa, ya. Gitu kan? Ya. Makanya tadi elemen dalam mengajukan gugatan prapit harusnya dengan peran daripada pengadilan sudah menerima berkas dan sudah meregister ya, status Roy itu bukan tersangka gitu kan. Jadi tadi Sudah selain terdakwa. tadi alasan-alasan tadi, Ya. ini juga menjadi domain yang memang bisa menjadi celah untuk bagaimana pengadilan juga bersikap. Seperti yang saya katakan tadi, Ya, ya kan? Kan sudah bukan lagi tersangka dia statusnya, tapi dia sebagai terdakwa karena sudah terregister gitu Oke, kan. ya. Ya sudah, berkaitan kemarin juga sudah terdakwa kok, ya kan? Kok masih bisa? Satu, konteksnya kan bukan menyangkut status tersangkanya, Ya. tapi status berkaitan dengan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Administrasi lah ya. Administrasinya di situ gitu kan? Soal ya. kesalahan administrasi Ya, gitu. bukan administrasi penyidikannya seperti itu gitu kan. Oke, Tapi berkaitan dengan status tersangka, ya kan? Kalau kita melihat pada mekanisme kerja yang sudah ditempuh dan juga kita melihat pada aspek-aspek hukum yang lebih luas, ini kan bukan lagi status tersangka Roy ini. Dia harusnya dinyatakan sebagai terdakwa. Kalau dia disebut sudah sebagai terdakwa, harusnya prapitnya gugur dong. Ya. Gitu loh. Ya, Atau tidak diterima dong. Betul. Atau pengadilan mengambil sikap. Ya, langsung dimulai sidang gitu Pak ya. Di depan pengadilan, di depan persidangan mengeluarkan penetapan. Ya kita lihat besok. Ya. Karena kan ini semua masih baru. Betul. Kalau yang namanya masih baru, ya semua perlu juga adjustment, kan, perlu adjustment. gitu kan. Ya kita lihat besok. Oke. Nah, ini yang bagian kedua Pak. Ini menarik ini soal kaitannya dengan Roy Suryo terhadap sikap Roy Suryo terhadap CS ya. C. Suyadi yang disebut penyusup ini. Kan kita tahu dan saya masih ingat terus di podcast Seruput ini, Pak Suyadi sudah dari dulu berkali-kali menyebut bahwa Roy Suryo ini residivis. Ya. Pasal ITE itulah yang menjadikan dia akan terkena paling tinggi gitu kan, karena dia residivis, mengulangi lagi kasus yang sama. Yang kedua, soal Roy Suryo harus sebagai yang dia menuduh harus membuktikan. Itu juga Pak Suyadi menyatakan berkali-kali. Ya, berkali-kali. Dan pertama kali kita ungkap di sini kan. Terus soal klaim dia soal peneliti. Nah, itu juga Pak Suyadi berkali-kali membelejeti tentang kacaunya cara berpikir Roy Suryo gitu ya. Nah, terus kemudian Roy Suryo menyebut Pak Suyadi itu sebagai penyusup karena Pak Suyadi datang ke pra-peradilan terus tanpa diundang. Dianggap tidak punya legal standing dan lain-lain. Gimana Pak Suyadi menyikapi respon Roy Suryo semacam itu? Jadi begini, berkaitan dengan masalah itu kita udah jelasin sih. Kemarin juga press conference saya udah jelasin juga. Dan malah khusus kami press conference berkaitan dengan masalah kami disebut dengan penyusup. Tapi kita jelasin lagi di sini ya. Nah, ini kan awalnya nih ya. Kami nih dari tim relawan itu melihat ada gugatan pra-peradilan. Ya, permohonan prapit yang diajukan oleh Roy Suryo ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu kami mendapat dokumen ya, kaget kami. Ternyata bukan hanya penyidik nih yang digugat. Bukan hanya kejaksaan yang digugat.
tapi juga kepada relawan-relawan yang membuat laporan polisi. Salah satunya Maret Weekend dalam persoalan ini. Karena saya dalam menyikapi kasus ini bertindak untuk dan atas nama Maret, ya. Nah, karena saya lihat di situ ada namanya, ya, terus disebut juga, ya, orang-orang ini, yang 3 orang ini, selain juga Pak Jokowi, sebagai turut termohon. Oke. Itu persoalan kan? Ya, ya, ya. Nah, bukan hanya itu nih, ya, di dalam positanya itu atau di dalam hal-hal yang berkaitan runtutan perkara itu disebut, ya, karena Maret melakukan pelaporan pasal 160 dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Kan ini bukan main-main tuduhan yang menurut saya kecil. Karena kita sebagai seorang pengacara, kami sebagai seorang pengacara melihat dari keadaan-keadaan seperti ini, ya, ini nggak bisa didiamkan. Kita harus datang. Cuma teman-teman memang nggak datang. Saya udah bilang, udahlah, saya sendiri aja yang datang ke sana, gitu kan? Karena kan tentunya juga nanti akan menjadi ramai, gitu kan? Nah, begitu saya datang ke sana, ya, pertama sebelum datang nih, saya dapat surat kuasa dulu, ya kan, dari Maret kan? Maret beri kuasa. Sorry, namanya Maret siapa, Pak? Maret Weekend. Maret Weekend. Ya. Terus kemudian dari surat kuasa itu saya datang dong ke pengadilan. Begitu datang ke pengadilan, ya saya diam dong di belakang duduknya. Orang namanya juga turut termohon, ya kan? Kalau istilahnya dalam perkara itu, dalam perkara perdata, turut tergugat, gitu istilahnya. Itu dikenal itu. Nah, kenapa saya katakan, kita mengatakan tadi ada posita dan petitum? Karena, ya, saya jelasin juga nih di sini, berkaitan dengan Prapit, ya, itu mengadopsi hukum acara perdata. Jadi dia tidak mengadopsi hukum pidananya, ya, mengadopsi hukum acara perdata. Karena kan namanya permohonan. Permohonan itu kan sama dengan gugatan. Cuman kalau permohonan kan sifatnya sederhana, ya, dan singkat. Tapi kalau gugatan kan panjang, ya, dan lama, gitu kan. Itu yang membedakan. Makanya di situ ada posita dan ada petitum, ya. Nah, kaitan dengan masalah itu, ya, begitu nyampe di sana di pengadilan, saya duduk di belakang. Begitu selesai dari para pemohon dan termohon, ya, dinyatakan kelengkapannya sudah final, selesai. Kemudian ditanya, gimana, ada lagi? Saya langsung interupsi. Gitu loh dari belakang. Interupsi itu biasa di dalam hukum acara, ya, yang kita lakukan pada saat-saat kita punya kepentingan, interupsi yang mulia, gitu kan. Ini juga interupsi yang mulia. Kata interupsi itu seperti kita minta izin kepada yang mulia, ya. Akhirnya mendapat perhatian, ya, mendapat perhatian dari yang mulia, ya, hakim yang mengadili. Kami disuruh ke depan. Ya, silakan ke depan, gitu. Ada apa? Saya jelasin dong. Saya datang ke sini, ya kan, sebagai turut termohon. Loh, memang ada. Nah, yang mulia juga kaget ada keadaan-keadaan seperti itu, gitu kan. Karena kan sebetulnya memang nggak lazim. Harusnya yang namanya di Prapit itu kan ya 2 lembaga itu aja kan. Misalnya penyidik, ya, Polda dalam hal ini, ya, dan berikut jajarannya, kejaksaan berikut juga jajarannya. Kan itu kan yang dibutuhkan. Nggak perlu ngikut-ngikutkan kita, gitu ya. Begitu saya tunjukin, yang mulia itu juga sempat agak terperangah. Hah? Ya ini namanya, saya bilang. Ini statusnya turut termohon. Terus, waduh, dia bingung kan? Terus gimana? Ini surat kuasa saya. Saya juga bawa surat kuasa. Ini surat kuasanya. Ya. Nah, terus kemudian saya jelasin, yang mulia bukan hanya ini. Tetapi di dalam halaman 10, Maret Weekend itu karena melaporkan pasal 160 kepada Roy, itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hah? Gitu, sempat agak terperangah lah. Terus kemudian dari kejadian itu majelis yang mulia mungkin melihat ada keteledoran atau apa, ya, dalam pembuatan itu, memintalah kepada saya supaya saya ada di belakang saja, jangan ikut karena ini wilayahnya wilayah pekerjaan dari penyidik yang dipermasalahkan dan kejaksaan. Saya menghormati persidangan. Sebetulnya kalau saya mau ributin, bisa dong kejadian waktu itu. Siapa yang menghalangi saya bisa
harus keluar dari situ. Nggak ada juga dong. Ya. Kalau saya duduk di situ bandel, muka tebel lah istilahnya, kan bisa saya lakukan. Tapi demi menghormati persidangan, saya mundur ke belakang. Itulah kemudian nggak lama di Rakyat Bersuara, di mana-mana podcastnya Suhadi penyusup. Dia nggak berani nyebut nama saya. Dia cuma menyebut CS tuh. Iya. Yang ngaku-ngaku tim hukum merah putih. Merah putih apa itu kalau udah begitu katanya kan? Ya, Gayanya dia anggaplah kan saya nggak selalu berpengetahuan. sok-sok ngeremehin gitu kan. Betul. Gayanya itu kan gaya Roy Suryo itu. Iya. Dan itu wajar lah, karena kan tadi ditanyakan, kenapa sih dia bisa seperti itu? Barangkali memang dia beberapa podcast kita kayaknya cukup diresapi oleh yang bersangkutan. Dan itu gerah buat dia gitu kan. Pertama mungkin yang berkaitan dengan adagium, berkaitan dengan masalah, ya Roy Suryo dong yang membuktikan, bukannya kepentingannya Pak Jokowi. Ya. Kan rame dong, itu juga persoalan. Terus kemudian juga berkaitan dengan masalah dia dikatakan sebagai peneliti. Di mana dasarnya orang ijazahnya aja belum dilihat kok. Dia lihat dulu dong ijazahnya Pak Jokowi kalau dia mau meneliti kan. Ya, di mana letak keanehannya? Kan enggak. Ini tiba-tiba diblas, dipiralkan, dituduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu ya. Terus juga yang lain-lain yang saya lihat juga yang dia kelihatannya agak gerah gitu ya dengan pendapat-pendapat yang saya sampaikan gitu. Nah, tentunya di dalam kaitan-kaitan Juga soal seperti ini. residivis itu, Pak. Oh iya, residivis Itu juga. kan yang pertama kali Ya. menyebut itu kan Pak Suhadi Betul. itu di Cokro itu. Iya. Karena kan saya ngikutin kasus yang pertamanya dia Oke, berkaitan yang dengan stupa itu Ya, kan. ya. Itu kan Dan juga, saya bikin tulisan ya. gitu. Itu Karena kan kan gamang waktu itu kan. Betul, Karena betul. undang-undang ITE berkaitan masalah itu masih belum jelas. Saya bikin tulisan gitu kan. Nah, itu tulisan saya juga viral, diliput oleh berbagai media besar ya. Saya katakan ini harus dilakukan penyidikan berkaitan dengan masalah ini. Oke, kalau Roy tidak mengakui dia yang membuat, tapi dia yang menyebarkan. Ya kan? Kata menyebarkannya kan kena dong di dalam persoalan ini gitu. Nah, mungkin di situ termasuk pasal 32 dan 35 yang terus saya macam-macamin. Malah saya dengar kemarin ada teman katanya lagi digugat nih berkaitan dengan pasal penyusupan. Nah, pasal penyusupan kemarin juga ditanya di salah satu press conference itu ya. Itu apa yang disebut pasal penyusupan? Ya, berkaitan dengan pasal 32 35 ini. Masuk nggak dalam penyusupan gitu kan? Karena kan begini pengertiannya. Kok nggak dilaporin oleh Pak Jokowi, ya kan? Kok jadi pasal 32 35 ada di dalam laporan itu. Nah, kemarin saya jelasin. Tuduhan para purnawirawan, sejumlah purnawirawan juga menyebut istilah penyusupan pasal, Pak. Penyusupan pasal. Jadi pasal tapi kan sekarang udah mulai terang kan, karena berkali-kali kita jelasin. Betul, nah, ini juga saya jelasin sekali lagi ya. Berkaitan dengan masalah pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, itu bukan pasal penyusupan, itu pasal temuan. Kalau saya mengatakan itu pasal temuan, ya. Temuannya dari mana? Jadi penyidik melakukan penyidikan, ya. Dari penyelidikan ke penyidikan ditemukan data, ya, adanya pengeditan, ya. Kalau nggak salah pasal 32 35 ITE itu kan berkaitan dengan pengeditan kan. Nah, pasal pengeditan itu ya, itu tidak masuk dalam laporan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan teman-teman relawan, gitu kan. Nah, pasal itu muncul hasil dari temuan tadi yang saya katakan oleh penyidik. Nah, bagaimana kok bisa masuk? Bisa, itu dibenarkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, karena diatur dalam Perkap Kapolri. Dalam Perkap itu dikatakan kalau ada temuan, ya, penyidik bisa membuat laporan polisi sendiri. Ya kan? Namanya apa? Laporan tipe A. Jadi khusus nih, ya. Kan kalau Pak Jokowi itu laporan tipe B, artinya laporan biasa. Kalau laporan tipe A itu laporan kekhususan. Jadi siapa yang membuat laporan? Apa Pak Jokowi dipanggil lagi atau relawannya dipanggil lagi? Tidak. Penyidik ya berdasarkan perintah undang-undang ya, berdasarkan peraturan yang ada, dia membuat laporan tipe A tadi. Ya. Dia sebagai pelapornya siapa? Ya penyidik yang memeriksa itu gitu kan. Bisa itu dilakukan, itu diatur dalam Perkap. Ya. Nah, karena itu sudah dilaporkan oleh penyidik, ya,
hasil pengembangan perkara, maka pasal 32 dan pasal 35 melekat dalam laporannya Pak Jokowi menjadi satu paket gitu loh. Ya. Jadi ini terang benderang nih, bukan pasal penyusupan, itu dibenarkan dalam hukum acara pidana gitu. Nah, mungkin gara-gara Pak Soehadi sering menyebut-nyebut soal itu, soal residivis. Jadi kesel dia kan? Residivis apa terus terus kesel, terus dia terhantui terus tuh. Jangan-jangan Pak Soehadi juga masuk dalam mimpinya loh, Pak. Ini ketemu CS gitu. Nyebutnya CS lagi, nggak pernah menyebut Soehadi atau C Soehadi, nggak pernah itu. Kemarin di salah satu podcastnya, ya kan, itu digambarin orang tua. Anggur orang tua itu loh, yang udah jenggotan, udah pakai ini. Ya tapi nggak apa-apa. Dan dia juga kayaknya agak was-was, saya mau somasi dia. Saya katakan, Pak Roy, nggak mungkin saya somasi. Saya nggak punya kerjaan urusan kayak gitu. Ya, biar dia tenang, Pak. Biar dia tenang. Oke, terima kasih Pak Soehadi atas obrolannya dan diskusinya. Kita akan melanjutkan lagi membahas topik lain di segmen berikutnya. Oke. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.